Hai semuanya, welcome di March. Episode kali ini gue mengundang sahabat gue, Agus Hasan Hidayat atau biasa dipanggil Agus. Nah, Agus ini adalah orang yang gue pertama kenal dari komunitas Bipolar Care Indonesia. Iya. Dan Agus ini juga penyintas. Nanti gue pengen tanya juga sih ke Agus kondisinya seperti apa. Cuman gue ngeliat Agus ini dari dulu tuh banyak banget istilahnya tuh kalau Jokowi tuh blusukan. Agus yang bikin gue tahu seperti apa sih langsung kenal dengan orang yang gak cuman bipolar, ada juga yang skizoafektif, skizofrenia, borderline personality disorder, dan tahu apa aja sih struggle mereka secara real melalui support group yang gue pernah bikin sama Agus lebih dari 2 kali 3 kali. Ini ada yang namanya Biporing, ada yang namanya M Safe Space. Lalu sekarang Agus bergerak juga secara nasional dan internasional melalui komunitas atau organisasi yang bernama Remisi, dan itu udah merambah sampai ke United Nation atau PBB. Dan kemarin Agus juga baru dari Afrika. Jadi journey-nya Agus ini keren banget dan real banget. Jadi gue pertanyaan pertama gue, Gus, apa sih yang membuat lo segitu concernnya dengan isu mental health, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia lo pengen merubah? Dan apakah itu ada hubungannya sama diri lo sendiri yang punya memang problem dengan mental health? Kalau mental health condition gue udah ngalamin dari umur di bawah 5 tahun. Hah? Serius. Kecil banget ya? Umur 3 tahun tuh udah kayaknya hyperaktif atau kayak gimana. Cuman waktu dulu kan belum ada internet yang kita bisa baca informasi tuh segampang sekarang gitu. Jadinya agak sulit waktu itu. Jadi mental health condition udah dialami dari kecil banget, terus SMP, terus SMA sampai sekarang. Jadi emang membuat, maksudnya dari organisasi Bipolar Care Indonesia, terus sekarang di Remisi. Jadi itu ya memang sebenarnya it's very personal. Dan bikin program A, program B, program C, karena itu gue ngerasa waktu pas gue krisis lah ya bahasanya. Jadi gimana tuh diagnosa lo apa aja dulu? Awalnya depression with psychotic, bipolar, habis bipolar with anxiety, terus ada simptom borderline, tapi nggak tegak waktu itu. Terus ya udah dari situ terserah lah diagnosanya apa aja, yang penting udah nggak meter lagi tuh ya? Iya udah nggak meter lagi, yang penting obatnya cocok, terus ke psikolog klinis. Kalau punya mental health condition tuh udah lama, tapi kan ke psikiater itu baru dapat diagnosa yang tegak itu baru 2015-14an. Lo rutin masih ke psikolog? Ke psikiater? Ke psikiater masih minimal setahun 2 kali. Oh ya? Yep. Bisa cuma setahun 2 kali ya? Bisa. Dan lo Itu minimal. Minimal setahun 2 kali. Itu bisa sampai ke kondisi seperti itu, pasti tandanya lo udah menerima ya, Gus ya, kondisi lo itu. Karena kalau buat gue pribadi, journey gue menuju penerimaan bahwa gue punya diagnosa A, B, C atau apapun itu bipolar atau anxiety itu berat. Iya, gue panjang journey, kan? Lifelong. Kalau lo kok bisa sih sampai lo aktif kerja, maksudnya lo sampai ke kayak ke Afrika demi acara di Uganda untuk remisi ini dan lain-lain, kan lo produktif banget kan, Gus? Itu lo nggak pernah kayak relapse apa gimana gitu? Sebenarnya iya, relapse juga. Oh, ada relapse-nya? Jadi relapse juga. Jadi ketika pas gue lagi moodnya lagi drop gitu, gue bisa seminggu di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Bener-bener totally disabled, nggak ngapa-ngapain kan, mikir males, jangan kan keluar rumah, keluar kamarnya males kan. Ya udah, kalau misalnya udah 3 hari 4 hari kan kita harus ke psikiater. Terus kalau misalnya enggak, atau enggak kita ngobrol sama temen apa segala macam yang motivasi yang enggak judgmental. Terus kalau misalnya memang diperlukan obat ya diperlukan obat, kalau misalnya enggak ya enggak. Psikoterapi kayak gitu. Jadi memang apa yang dibutuhin gue coba kalau memang dia bisa ya udah, kalau misalnya nggak bisa ya gue coba secara holistik mungkin deh, semua sisi di cover lah ya, menyelamatkan diri. Iya, dengan cara seperti itu supaya balik lagi aktif gitu. Oke. Nah, gue pengen ngebahas soal remisi dan apa itu remisi. Tapi sebelumnya, Gus, kan lo ada alasan kenapa lo membangun remisi itu, yaitu lo pengen
pengen jadi bagian yang mengubah kayak agent of change di kondisi gimana negeri ini tuh taking care of people yang punya mental health condition yang nggak baik gitu. Dan apa aja sih dari yang lo lihat di Indonesia, kondisi-kondisi apa yang terburuk, yang tidak pantas, tidak layak tapi masih berlangsung? Itu lo bisa bikin list down-nya nggak sih, mungkin 1-3 hal, kayak misalnya perlakuan yang didapatkan oleh pasien di panti atau apa yang sebetulnya tuh orang-orang kota tuh nggak tahu loh, ini masih berjalan udah kayak masih zaman primitif atau apa gitu. Gue tuh harus mulai kayaknya kalau kita ngomongin person with psychosocial disabilities or orang dengan mental health condition atau orang dengan mental illness, whatever you wanna call it, kita mulainya pasti dari stigma. Orang dengan psychosocial disability biasanya dianggapnya dia incapable, less than human, dangerous, apalagi ya, beban keluarga, mempermalukan keluarga segala macam. Dan karena permasalahan sosial juga dan juga permasalahan ekonomi ya gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak aktif. Terus kadang-kadang keluarganya juga udah kerja masing-masing apa segala macam. Akhirnya mereka dibuang ke panti, quote and quote gitu. Kalau dibuang ke panti itu berarti keluarganya ngefund tetap bulanan bayar ke panti, atau bisa bener-bener yang udah dibuang di panti, di panti pun gak dibayarin gitu, ada gak sih? Ada 2 mekanisme. Yang pertama, kalau misalkan dia udah hilang dari keluarga, terus dia bisa ditemuin sama dinas sosial, ditaruh di panti dan itu dibiayain sama negara. Oh, itu dibiayain sama negara. Kalau misalnya di panti-panti yang swasta, dia bayar biasanya. Keluarganya masih funding. Masih bayar, tapi ada juga yang udah berapa nggak bayar, terus jadi kayak subsidi silang. Ada kayak gitu-gitunya. Adakah dari mereka yang mengalami treatment yang nggak layak, Gus, walaupun mereka memang punya mental illness ya? Banyak. Jadi di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di 60 negara. Ini berdasarkan riset, orang dengan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan psychosocial disability, dia experience namanya institusionalisasi. Mereka institusionalisasi. Mereka ditaruh di dalam institusi, dia bentuknya rumah sakit jiwa, bentuknya social care institution, panti, nursing home, sekolah kayak boarding school yang buat kejiwaan apa segala macam, dan mereka dikurung gitu. And it's a human rights violation karena mereka ditahan secara sewenang-wenang dan semena-mena. Karena dia punya psychosocial disability. Nggak boleh, dalam hukum kita ada orang ditangkap ditaruh di institusi, kalau misalnya kita nggak punya kriminal nggak boleh. Terus kenapa, gue nggak ngerti nih ya, lo ngerti apa enggak, karena ini politik nih pertanyaannya. Kenapa udah jelas-jelas melanggar HAM tapi masih berlangsung kayak gitu, masih diperbolehkan institusi ini pada menjalankan, ya udah lo orang gila kita tangkap. Karena it's the easiest solution. Is the easiest solution for who? Untuk pemerintah sama untuk keluarga. Buang aja ke panti, mereka kasih shelter, mereka kasih makanan, that's it. Emang kalau no education, no any kind of other rights. Iya. Jadi shelter, nggak ada yang makanan, bisa. Udah dianggap udah cukup sebagai orang dengan gangguan jiwa, orang dengan mental health condition, whatever you wanna call it, ya udah mereka kayak gitu aja. Nah padahal kan mereka sebagai human being punya hak yang sama dong dengan manusia pada umumnya. Nah itu yang sebenarnya pengen kita angkat dan pengen kita perjuangin, karena gua, lu, siapapun person with mental health condition yang masih living within the society, it's a privilege. Karena kita bisa beli obat, karena kita punya support dari teman-teman, karena kita punya support keluarga, kita any kind of support. Gila sih. Ketika gue dengar salah satu cerita lo ya, Gus, itu membuat gue sampai ternganga-nganga. Jadi buat di sini mungkin anak-anak yang seumuran kita atau mungkin lebih muda dari kita, dan kalian tahu gak sih bahwa masih ada loh zaman sekarang di daerah terpencil, di mana panti untuk orang dengan kondisi mental illness atau sakit jiwa, ODGJ kan istilahnya, orang dengan gangguan jiwa, itu tuh bisa perempuan. Dan ini Agus sendiri yang mengetahui data ini. Itu miris banget kejadiannya, di mana ada seorang perempuan, dia didiagnosa punya penyakit mental, terus dia diperkosa,
pas ditanya sama orang korban itu sendiri, dia bilangnya yang memperkosa dia adalah penjaga panti. Jadi ibaratnya tuh suster laki-lakinya gitu loh yang ada di panti tersebut. Tapi nggak ada yang percaya karena yang namanya orang gila bisa ngomong apa aja kan. Lalu dia hamil, jadi hamil beneran kan, dia nggak bohong nih ternyata. Hamil, nggak ada yang ngurusin secara medis, nggak di USG, nggak dikasih vitamin segala macam. Ketika melahirkan, dibiarkan melahirkan sendiri tanpa bidan, dan itu meninggal bersama bayinya. Itu cuman satu dari banyaknya cerita tragis yang dialamin oleh orang-orang di daerah yang, kalau kita kan tinggal di Jakarta ya, dan alhamdulillah banget, betul privilege kalau kita masih bisa punya keluarga, punya teman yang care sama kita masih bisa punya kerjaan yang dimana kita masih bisa alhamdulillah juga ada sistem-sistem kayak BPJS kan, itu udah lo bilang bisa ada sistemnya, cara yang bisa mengcover gimana kita bisa dibayarin konsulnya dan obatnya juga ya. Betul. Ya, jadi mendengar info kayak gitu tuh rasanya tuh sedih banget gitu, kayak gila bener-bener zaman primitif banget ya gitu loh. Dan tapi itu puluhan ribu orang. Dan itu puluhan ribu orang di Indonesia doang. Kita sekarang mending langsung masuk ke remisi deh. Nah, remisi itu apa sih? Ini kan sebuah program baru yang lo udah berjalan, yang lo udah buat di Indonesia. Dan gue senang banget bisa mengajak lo ngobrol ke YouTube gue untuk ngomongin remisi ini. Oke, remisi itu sebenarnya akronim dari Revolusi Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia. Jadi kita tujuan visinya adalah membuat masyarakat yang inklusi. Masyarakat yang inklusi itu salah satu elemennya adalah masyarakat yang bisa menerima dan mengikut sertakan orang dengan disabilitas mental di dalam komunitas. Nggak boleh ada segregasi, nggak boleh ada diskriminasi, nggak boleh ada pembedaan. Jadi mereka harus tinggal di komunitas, dan itu dijamin sama undang-undang gitu. Bahwa setiap orang harus tinggal di komunitas, nggak boleh tinggal di dalam institusi. Mereka boleh tinggal di institusi atau tinggal di yang bentuknya penjara kalau dia terbukti kriminal. Emang melakukan perbuatan kriminal. Yes, kalau mereka kan nggak terbukti melakukan apa-apa. Dengan lo punya goal atau cita atau target seperti itu, berarti lo juga sebenarnya sudah punya program dong yang lo propose ke pemimpin-pemimpin negara ini dong. Nah, bisa diceritain gak sih apa aja ide-ide lo gimana supaya orang-orang yang punya mental illness tuh nggak terdiskriminasi gitu? Ya gimana kan kadang-kadang orang ngerasa kayak ya dia juga annoying sih, dia gila juga kelakuannya, juga ganggu kita, terus masa kita harus temenin dia. Nah itu apa aja sih ide lo sebagai organisasi? Kalau misalkan ide tuh banyak banget ya. Kalau misalnya kita mau deinstitusionalisasi atau ngeluarin orang dari panti, gampang aja, tinggal bongkar pantinya, keluar, terus mau ngapain mereka? Puluhan ribu orang nggak tahu keluarganya di mana, nggak punya pekerjaan, nggak punya pendidikan, that's another problem kan, gitu. Jadi yang pertama kita buat adalah misalkan adalah bikin community based support system. Community based support system tuh kayak gimana? Jadi dia nahan orang-orang yang ada di komunitas supaya dia nggak ke institusi, dan gimana supaya yang orang ada di institusi bisa keluar. Nah, bikin programnya salah satunya adalah yang udah kita buat, peer support group. Bener. Jadi diedukasi para pasien ini jangan cuma dikasih makan dan shelter doang, tapi nggak ada. Betul. Terus apalagi misalkan contohnya yang kedua adalah peer counseling. Nice. Peer counseling. Peer counseling tuh pribadi sifatnya ya, counseling pribadi. Dan harus peer. Apa tuh artinya? Harus sesama. Gue lagi krisis, lu lagi baik-baik aja, gue mau counseling ke lu, Cak. Wow, itu bedanya apa dengan gue counseling sama konselor yang nggak pernah punya yang nggak, you know what I mean lah, yang konselor yang lagi stable. Kan kalau peer counseling kan gue ngelihatnya itu lebih konteksnya kayak ke pemakai narkoba ya. Rata-rata kan pemakai narkoba, counseling sama orang yang dulunya pemakai juga. Nah di kondisi mental illness gue nggak tahu tuh gimana sistemnya, tuh gimana. Sebenarnya sama aja, sama kayak itu. Jadi dia lebih switch atau shifting paradigmnya dari medical model. Kenapa semuanya harus konsultasinya ke psikolog klinisi atau ke psikiater? Kita kan juga nggak punya enough human resource gitu. Oh iya, betul. That's why kita harus bangun community based program yang
didukung sama masyarakat atau NGO kayak Remisi yang buat gitu. Lo misalnya bikin peer support, kita kerjasama, that's a good things kan gitu. Yang ngerunning peer support group memang peer ya kita, yang paling tahu tentang diri kita. Itu yang paling penting. Terus ada juga misalnya peer respite care, misalkan ada orang yang lagi krisis 3 hari terus dia mau kemana nggak tahu nih, kita bisa sediain aja nih rumah gitu ya kan, untuk rumah singgah selama 3 hari sampai dia krisisnya Tapi dalam mereda. rumah singgah itu ada program kegiatan-kegiatan yang bisa menenangkan. At least ada peer counselor-nya. Oke, ini udah berjalan. Ini rencana yang pelan-pelan dibangunnya dari peer support group. Terus kita mau bikin peer counseling. Tapi peer counseling gue takutnya tuh kalau misalnya kita ada terus ngebludak gitu, Langsung terus pada datang pada datang semua. Sedangkan human resource kita cuma berapa ya kan? belum Itu kan ready. padahal itu kan tugas pemerintah. Kita kan cuman bikin ini nih pemerintah yang harus buat itu. Jadi sebenarnya kita ngebantu model seperti apa sih yang pemerintah harus buat yang baik dan benar, yang sesuai dengan guideline dari UN. Oke Gus, thank you banget nih. Gue seneng banget ngobrol sama lo, walaupun cuma sebentar nih obrolan kita. Tapi gue harap ini adalah mission yang bener-bener mulia. Amin, Dan lo tuh amin, nonstop amin, loh mengejar dan mengerjakan misi lo ini dari berapa tahun gue kenal sama lo. Iya. Jadi mudah-mudahan pihak-pihak yang memimpin negara ini juga nggak sedikit loh orang yang punya masalah dengan mental health-nya, dan nggak sedikit juga orang yang butuh bantuan real. Jadi gue harap video ini bisa ditonton banyak orang dan juga lo bisa dapat support yang dibutuhkan sampai Amin. terrealisasikan jadi nyata, Gus. Semoga Kemensos nonton dan bikin ya di negara. Aduh, amin banget, thank you Gus. Daripada bikin RSJ di setiap provinsi kan mahal, Cak. Mendingan bikin. So proud of you, thank you banget Gus, thank you banget. Thank you. Dah.